Pemerintahan Donald Trump dikabarkan telah memberikan restu kepada Israel untuk memulai neraka di Gaza. Dilaporkan beberapa rudal telah dikempurkan hingga menewaskan sedikitnya 200 orang. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, kabar ini merupakan penjelasan dari juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt. Ia menjelaskan bahwa Trump telah menegaskan bahwa siapapun yang meneror Israel dan Amerika Serikat akan menghadapi konsekuensi serta kekacauan besar akan terjadi, merujuk pada ancaman dari Houthi, Iran, Lebanon, bahkan Hamas. Sementara itu, Netanyahu menjelaskan bahwa serangannya itu menyusul penolakan berulang kali Hamas untuk membebaskan sandera mereka, serta penolakannya terhadap semua proposal yang telah diterimanya dari utusan Presiden Amerika Serikat Steve Witkoff. Dengan begitu, Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan mulai apa yang disebut neraka itu sekarang, bertindak melawan Hamas dengan kekuatan militer yang diklaimnya meningkat. Perlu diketahui, imbas serangan brutal Israel, kantor media pemerintah Gaza melaporkan sudah lebih dari 200 orang telah tewas. Adapun hampir separuh korban tewas, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua yang tinggal di Gaza Selatan. Holding them accountable, what would that look like? Well, I would defer you to what the president put out this morning, John, where he said very clearly, I will read it, "Let nobody be fooled. The hundreds of attacks being made by Houthi, the sinister mobsters and thugs based in Yemen, who are hated by the Yemeni people, are all created by Iran. Any further attack or retaliation by the Houthis will be met with great force, and there is no guarantee that the force will stop there. Iran has played the innocent victim of rogue terrorists from which they've lost control, but they haven't lost control. They are dictating every move, giving them the weapons, supplying them with money and highly sophisticated military equipment, and even so-called intelligence. Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward as being a shot fired from the weapons and leadership of Iran, and Iran will be held responsible and suffer the consequences, and those consequences will be dire." That is a statement from the President of the United States just moments ago. I have nothing additional to share, but our message to Iran is you better take this president seriously, and I think the Houthis learned that the hard way this past weekend. As I said in my opening remarks, there's a new sheriff in town, and this president is not just going to sit on his hands and allow terrorists to launch attacks on commercial vessels and U.S. naval ships. Those actions will not be tolerated. Kapal induk Amerika Serikat diklaim mundur sejauh 1.300 km dari Laut Merah. Selain itu, pihak Houthi juga berjanji akan balas eskalasi sekutu Israel itu juga dengan eskalasi. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, hal itu diutarakan oleh pemimpin Ansarallah Abdel Malik Al-Houthi pada Senin 17 Maret 2025. Dijelaskan olehnya bahwa setelah terlibat dengan angkatan bersenjata Yaman, kapal induk Amerika Serikat mundur sejauh 1.300 km di utara Laut Merah. Mundurnya kapal induk Amerika Serikat itu diklaim terjadi seusai terlibat pertempuran dengan Houthi Yaman pada akhir pekan lalu. Dijelaskan lebih lanjut bahwa Houthi telah menghadapi agresi Amerika Serikat dengan menargetkan kapal induk, kapal perang, dan kapal angkatan lautnya. Berjanji jika eskalasi Amerika Serikat berlanjut, maka Houthi akan mempertimbangkan opsi eskalasi yang jauh lebih besar. Menekankan bahwa jika situasi dan tanggung jawab mengharuskan Houthi untuk mengambil langkah yang lebih atau tindakan yang lebih besar, maka pihaknya tidak akan ragu dan mengaku siap untuk opsi tersebut. Hubungan Iran-Amerika Serikat mulai memanas dengan Donald Trump kirim ancaman baru ke pasukan Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Trump sentil soal konsekuensi mengerikan yang akan diterima pasukan Iran jika nekat menyerang. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, hal itu diutarakan langsung oleh Trump dalam pernyataannya. Lebih jelasnya, Trump menyatakan bahwa setiap tembakan yang dilepaskan oleh Houthi akan dianggap sebagai tembakan yang dilepaskan dari senjata dan pemimpin Iran. Menekankan bahwa Iran akan bertanggung jawab serta menegaskan konsekuensi akan mengerikan. Sebagai informasi, ancaman Trump itu muncul seusai angkatan bersenjata Yaman menargetkan kapal induk Washington USS Harry Truman beberapa kali dalam 24 jam pada Minggu 16 Maret lalu. Sementara itu, sebagai respons, Sana telah memperingatkan bahwa tidak ada garis merah selama genosida Israel terus berlanjut terhadap rakyat Gaza.
Amerika Serikat memperingatkan Irak. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan bahwa campur tangan apapun oleh faksi Irak terhadap Amerika maka akan dibalas secara militer. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, hal itu diutarakan oleh Hegseth dalam pernyataannya pada 17 Maret 2025 kemarin. Lebih tepatnya, Hegseth memperingatkan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, di mana campur tangan apapun oleh faksi-faksi bersenjata Irak terhadap operasi militer yang dilakukan oleh Yaman, maka Amerika Serikat akan melancarkan respons militer cepat terhadap faksi-faksi tersebut di Irak. Setelah itu, Hegseth memperingatkan kembali kepada Sudani perlunya mempercepat pelucutan senjata kelompok bersenjata Irak. Juga menekankan bahwa masalah ini sangat menarik bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemerintahannya. Sementara itu, Sudani mengonfirmasi bahwa pemerintah sedang menangani masalah ini dan sedang berdialog dengan pihak-pihak bersenjata untuk mencapai kesepakatan. Lima petinggi Hamas yang berperan dalam membangun kembali pemerintahan Hamas di jalur Gaza telah menjadi target serangan udara Israel. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, serangan Israel itu telah terjadi pada Selasa 18 Maret dini hari tadi. Adapun satu di antara kelima korban tewas adalah Jenderal Mahmud Abu Watfah. Ia dikenal sebagai satu di antara petinggi yang memimpin polisi Hamas dan Dinas Keamanan Internal di jalur Gaza. Menurut laporan Al Arabiya, Abu Watfah dinyatakan tewas dalam serangan yang menghantam area Gaza City, kota terpadat di jalur Gaza. Selain Watfah, sejumlah petinggi Hamas lainnya yang berperan dalam membangun kembali pemerintahan Hamas di jalur Gaza juga menjadi target serangan. Mereka diantaranya adalah Isham al-Dialis dan Muhammad al-Jamasi. Keduanya masing-masing menjabat sebagai Komandan Keamanan Internal dan Direktur Jenderal pada Kementerian Kehakiman Hamas. Sementara itu, identitas pejabat Hamas lainnya yang tewas hingga saat ini masih belum diketahui secara jelas. Namun analis meyakini para pejabat senior Hamas yang menjadi target serangan terbaru Israel itu diduga memainkan peran utama dalam membangun kembali kekuasaan Hamas atas jalur Gaza. Drone MQ-4C Amerika Serikat berkonfrontasi langsung dengan jet tempur F-14 di wilayah udara Iran. Dikabarkan bahwa drone mata-mata Amerika Serikat itu seketika mundur saat didekati jet tempur Iran tersebut. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, hal itu dilaporkan lewat sumber utama MNA pada 18 Maret 2025. Dilaporkan bahwa sebuah drone pengintai MQ-4C Amerika Serikat secara cepat menarik diri dari posisinya di dekat wilayah udara Iran, tepat setelah menghadapi jet tempur F-14 Iran dan drone pengintai mereka. Lantas para pejabat militer Iran pun berikan peringatan langsung ke pihak Amerika, di mana angkatan bersenjata Republik Iran sepenuhnya siap untuk mempertahankan diri dari agresi apapun, menekankan akan meluncurkan serangan yang menghancurkan terhadap kepentingan musuh di Timur Tengah jika perlu. Tak sebatas itu, Iran juga memperingatkan akan menembak jatuh semua jenis pesawat musuh yang melanggar wilayah udara mereka. Arab Saudi dituduh bantu Amerika Serikat dalam hal pasokan minyak saat menyerang Yaman. Mengutip Tribun News pada 18 Maret, seorang pejabat Saudi memberikan bantahan dan menyebut tuduhan itu menyesatkan. Perlu diketahui Amerika telah berulang kali menyerang Yaman dengan serangan udara mereka. Bahkan presidennya yaitu Donald Trump telah memerintahkan operasi militer di Yaman yang menurutnya menargetkan lokasi Houthi, di mana yang Trump gambarkan sebagai teroris atas serangan mereka terhadap lalu lintas pelayaran di Laut Merah. Bahkan para pejabat Amerika Serikat memperkirakan bahwa serangan Amerika itu akan berlanjut selama berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu. Kemudian atas serangan itu muncul tuduhan yang menyatakan bahwa Riyadh memberikan dukungan logistik untuk serangan udara Amerika Serikat yang menargetkan Houthi Yaman tersebut. Dengan begitu, berbicara kepada jaringan berita Saudi Al Arabiya, pejabat dengan tanpa disebutkan namanya itu membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa tuduhan itu adalah menyesatkan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.